Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba' alim ulama, niniak mama, cadiak pandai, Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Di awal abad 20, seorang tokoh masyarakat dari Sambas, Kalimantan, berkirim surat kepada pendiri dan pemilik majalah Al-Manar di Kairo, As-Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Dalam surat itu, tokoh masyarakat tadi yang bernama Muhammad Basyuni menyampaikan sebuah pertanyaan yang sangat tajam. Ia menulis, "Wahai Tuan, kalau memang kemuliaan itu adalah milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin, kenapa kami di Indonesia berada dalam kemunduran? Kenapa kami kalah melawan penjajah? Padahal kami punya iman, sementara mereka tidak punya iman." Pertanyaan ini oleh Sayyid Muhammad Rashid Ridha dilimpahkan kepada seorang penulis terkenal di masa itu bernama Al-Amir Syakib Arslan. Karena Al-Amir ini orang yang sangat pandai menulis buku, memberikan jawaban dengan bahasa-bahasa yang menggetarkan, bahasa-bahasa yang bisa membangkitkan semangat juang. Maka dari pertanyaan yang datang dari Borneo ini, muncullah sebuah kitab yang sampai sekarang tetap dikaji. Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam itu mundur dan umat lainnya malah maju? Kemudian hal ini juga diikuti oleh seorang ulama terkenal dari India, Abul Hasan Ali An-Nadawi. Ia menulis sebuah kitab, Madza khasiral alam bin hitatil muslimin. Kerugian apa yang akan diderita atau dirasakan oleh manusia, oleh dunia, kalau umat Islam itu mundur. Lalu ulama kontemporer bernama Muhammad Al-Ghazali juga menulis sebuah kitab, Sirru Ta'akhuril Muslimina wal Arab, rahasia kemunduran umat Islam dan orang-orang Arab. Jadi masalah ini sudah lama menjadi pertanyaan besar di kalangan tokoh-tokoh agama kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, dan orang-orang yang punya perhatian terhadap kondisi umat Islam. Dan itulah tema kajian singkat kita malam ini, penyebab mundurnya umat Islam dan bagaimana ia harus bangkit. Tentu sesungguhnya ini bukan tema sebuah ceramah. Ini harusnya menjadi tema sebuah seminar, diskusi panjang
agar bisa dibentangkan apa saja yang menjadi latar belakang mundurnya kita, padahal kita punya berbagai faktor untuk bisa maju, tapi justru semua itu tetap saja membuat kita mundur. Bapak Ibu, mungkin malam kini kita akan sampaikan beberapa poin saja sebagai pemantik pikiran kita, diskusi-diskusi yang mungkin kita lakukan di berbagai tempat, agar keresahan umat yang sejak lama disuarakan dari Borneo, Kalimantan sampai ke Kairo, Timur Tengah, dan menjadi buku yang sampai sekarang dikaji di mana-mana, tetap hidup di dalam diri kita. Keresahan yang harus kita berikan jawaban sesuai dengan posisi kita masing-masing. Buku yang dikarang tadi oleh Syakib Arslan, Limadha ta'akhkhara al-muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam itu mundur sementara umat lainnya maju? Lebih kurang ada 200 halaman. Pada intinya sang penulis mengatakan penyebab utama kita ini mundur adalah karena kita tidak lagi punya semangat juang seperti generasi awal. Kita tidak punya semangat berkorban seperti generasi sahabat dan tabi'in. Umat Islam sekarang lebih banyak menunggu, lebih banyak meminta daripada memberi. Ada sebuah sifat karakter yang dimiliki oleh orang-orang Ansor yang harusnya menjadi teladan bagi kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, disambut oleh golongan Ansor, padahal Rasulullah dengan Muhajirin tidak membawa apa-apa, hanya badan dan baju di tubuh, tetapi ditampung dengan sangat baik oleh orang-orang Ansor, padahal tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan darah. Mereka disatukan oleh hubungan keimanan. Lalu Rasulullah berkomentar, dan ini adalah sifat orang Ansor yang kalau dimiliki oleh umat, maka umat itu insya Allah akan maju. Apa kata Rasulullah SAW? Orang Ansor itu yaqilluna inda tama' wa yaksuruna indal faza'. Yaqilluna inda tama' wa yaksuruna indal faza'. Orang-orang Ansor itu ketika ada untung, ketika ada manfaat, ketika ada pembagian materi, rampasan perang, harta-harta yang didapatkan dari berbagai daerah, mereka sedikit. Mereka tidak banyak yang hadir, tidak banyak yang datang, tidak banyak mereka berharap hal itu. Yaqilluna inda tama', mereka sedikit ketika ada untung, ketika ada pembagian-pembagian harta. Wa yaksuruna indal faza', tapi mereka banyak ketika ada panggilan-panggilan untuk berjuang, panggilan-panggilan jihad. Ketika ada kemalangan, mereka datang ramai-ramai untuk berkorban, berkorban harta, berkorban nyawa, berkorban waktu. Dan ini karakter orang Ansor yang membuat mereka layak menyandang predikat sebagai Ansor, penolong, penolong Rasulullah dan penolong agama. Sehingga kata Rasulullah, la yuhibbul ansar illa mu'min. Tidak ada orang yang mencintai Ansor kecuali orang beriman. Artinya hanya orang yang beriman saja yang punya rasa cinta kepada kaum Ansor. Karena sifat-sifat mereka sifat yang menunjukkan tingkat keimanan yang tertinggi. Sedikit ketika ada keuntungan, tapi mereka banyak ketika dituntut untuk berkorban. Dan ini sifat yang hari ini barangkali tidak banyak kita miliki. Kita justru ketika ada untung ramai-ramai datang, ketika ada panggilan berkorban ramai-ramai kita tidak hadir. Dan ini yang membuat kita tidak maju-maju. Kalau kita coba untuk berkaca kepada bangsa-bangsa lain,
Coba lihat bagaimana Jerman itu bangkit. Kabarnya di antara faktor bangkitnya Jerman, mereka itu mau mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga mereka demi negara meskipun tidak dibayar. Jadi kata Syakib Arsalan, faktor utama kenapa kita mundur dan kenapa umat-umat lain maju, kita tidak lagi punya semangat at-tadhiyah, pengorbanan seperti halnya generasi sahabat, generasi tabi'in dan awal-awal Islam. Kemudian ada juga baiknya kita kutip satu pandangan dari seorang penulis terkenal dari Mesir, Said Qutb rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa yang membedakan antara kita saat ini dengan generasi para sahabat bukanlah karena mereka itu orang-orang Arab asli, kita ini orang-orang asing. Bukan itu kata beliau. Ada satu karakter utama dari sahabat Nabi yang membuat mereka itu layak menjadi khairul qurun, generasi yang terbaik. Apa itu? Para sahabat itu ketika mereka menerima Al-Quran, datang wahyu ke Rasulullah dan mereka tahu ada ayat ini yang turun, yang membuat mereka itu fokus mereka adalah bagaimana ayat ini segera dipraktekkan. Ini manhaj yang disebut oleh Said Qutb sebagai manhaj at-talaqqi lit-tanfidz. Terima ayat lalu praktekkan, dengar wahyu lalu amalkan. Jadi tidak ada ruang mereka untuk banyak berdebat. Ketika ada perintah dari wahyu, maka kerajokan. Ada larangan, maka tinggalkan. Dan ini berbeda dengan kita. Bukan hanya kita barangkali, sudah sejak sekian lama umat ini sibuk dengan perdebatan-perdebatan yang terkadang banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Maka suatu ketika Rasulullah SAW melihat dua orang sahabat sedang berdiskusi, diskusi masalah ayat, tetapi diskusi itu berujung kepada perdebatan. Nang kecik si A modeko maknanya ha, kecik si B ndak modeko maknanya ha, berdebat. Dan melihat hal itu Nabi marah. Marah beliau melihat Al-Quran itu dijadikan bahan perdebatan. Apa kata beliau? Abihadza bu'istum? Untuk inikah kalian diutus sebagai umat terbaik memperdebatkan Al-Quran? Kata beliau, bacalah Al-Quran itu selagi hati kalian tak talif, bersatu, dekat. Tapi kalau sudah ada sengketa, sudah ada perdebatan, sudah ada pertengkaran, maka berdiri, fakumu, tinggalkan. Tak usah baca Al-Quran kalau hanya akan mendatangkan perpecahan. Kalau kita lihat sekarang ini, baik di media sosial ataupun di dalam keseharian kita mendengarkan berbagai kajian di berbagai tempat, berbagai media, yang banyak kita dengar itu adalah perdebatan. Perdebatan. Coba kita perhatikan. Dalam Al-Quran misalnya ada ayat Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah itu di atas tangan mereka. Coba kita sebagai orang awam lah, orang yang tidak begitu belajar tentang balaghah dan tidak begitu tahu mengenai ilmu ma'ani, ilmu badi'. Apa yang kita pahami dari kalimat Yadullahi fawqa aydihim? Tangan Allah di atas tangan mereka. Pemahaman yang langsung kita dapat, kita tangkap adalah bahwa Allah mendukung mereka, Allah bersama mereka, Allah mensupport mereka, Allah menolong mereka. Digunakan bahasa majazi, bahasa kiasan. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, sebagai bentuk kiasan bahwa Allah bersama mereka.
Allah akan bantu mereka. Ini makna yang kita langsung tangkap. Tetapi sayangnya, ketika ayat ini dihadapkan kepada orang-orang yang mengkaji agama, sebahagian tentunya, maka muncullah perdebatan. Apa makna ayat dalam hal ini? Apakah tangan ini tangan al-jarihah, tangan kekuasaan? Panjang perdebatannya itu, dan hilang makna esensinya, makna intinya. Sehingga ayat-ayat yang harusnya membuat kita lebih merasakan kehadiran Allah bersama kita, ma'iyatullah dengan kita, menjadi ayat-ayat yang kemudian diarahkan kepada perdebatan ilmu kalam. Atau ayat yang sangat populer, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu zat yang maha pengasih, 'alal 'arsy, di atas arasy, istawa. Ini yang selalu menimbulkan perdebatan. Apa makna istiwa dalam hal ini? Padahal kalau kita sebagai orang awam saja, kita baca cik tafsir, baca cik terjemahan, kita tangkap dari ayat itu bahwa Allah itu berkuasa. Allah memegang kendali alam ini, alam semesta ini. Tidak satu pun yang terjadi kecuali Allah tahu, dan Allah berkuasa dalam hal itu. Itu makna yang langsung kita tangkap. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Zat yang maha pengasih itu di atas aras beristiwa. Ayat ini menyiratkan tentang kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah, bahwa tidak satu pun yang terjadi kecuali Allah tahu. Allah berkuasa, Allah bertasarruf. Tapi sayangnya, ketika ayat ini masuk dalam dunia diskusi, berubah jadi perdebatan. Apa makna istiwa? Apakah istaula artinya? Apakah jalasa artinya? Panjang. Dan itu yang memecah belah kita sebagai umat Islam. Maka muncullah berbagai firqah, berbagai kelompok. Kenapa? Karena ayat Al-Quran yang semestinya dipahami secara fitrah dan menimbulkan rasa takut, menimbulkan rasa harap kepada rahman Allah, menimbulkan rasa kuat dengan kebersamaan Allah, berubah menjadi ajang perdebatan yang tak pernah kunjung usai. Ini yang membuat kita lemah, karena perdebatan-perdebatan ini pasti menghabiskan energi, akan membuat hubungan menjadi jarang, membuat hubungan rusak, hanya gara-gara beda memahami sebuah ayat. Dan ini sesungguhnya yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sangat marah ketika melihat para sahabat berdebat dalam masalah Al-Quran. Kalau diskusi adalah hal yang bagus, dipahami maknanya, apa makna yang tersirat, apa tadabbur ayatnya. Tapi ketika berubah menjadi jidal, perdebatan, di sini yang membuat kita menjadi umat yang semakin mundur. Bahkan yang paling ironisnya adalah ketika Rasulullah SAW pernah punya niat, Nabi itu pernah taniye dek beliau untuk magia tahu kepada para sahabat bila turunnya Lailatul Qadar. Tapi ketika beliau keluar dari kamarnya, mencari sahabat berdebat masalah Al-Quran, sehingga Nabi lupa beliau malam kabara yang telah Allah beritahu ke beliau. Kata Rasulullah, sebenarnya tadi ambo bani untuk magia tahu ke kalian bila terjadinya Lailatul Qadar. Tapi di mancalia ada yang berdebat, lupanya balik. Diangkat di Allah. Mungkin itu yang terbaik, kata Rasulullah. Tapi perhatikan bagaimana dampak negatif perdebatan, bahkan pun di kalangan para sahabat, apalagi kita sekarang. Maka ini juga diantara penyebab mundurnya kita sebagai umat Islam. Agama kita yang begitu simpel, sederhana, dekat dengan fitrah, mudah dimengerti oleh banyak manusia, oleh banyak orang. Tak pun beliau orang itu punya pendidikan yang tinggi, selama dia punya nurani yang bersih, niat yang tulus,
dia bisa paham Islam dengan baik, tapi oleh sebagian orang berubah menjadi perdebatan, pertengkaran, perpecahan, dan kelompok si A, kelompok si B, golongan kami, golongan kalian. Ini bahasa-bahasa yang membuat kita menjadi renggang. Karena itu, apa yang bisa membuat kita kembali bangkit? Kata kuncinya oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan bagus kondisi umat terakhir ini kecuali dengan sesuatu yang membuat bagus kondisi awalnya. Lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan bagus kondisi akhir umat ini, kita merupakan umat yang terakhir, yang di ujung-ujung zaman, ujung-ujung masa, kecuali dengan sesuatu yang membuat bagus generasi awal. Maka perlu kita kaji kembali bagaimana para sahabat bisa maju, bagaimana para tabi'in bisa maju. Tentu bukan maju dari segi duniawi, namun maju dari segi peradaban, maju dari segi akhlak dan moral, dan menjadi contoh bagi banyak orang. Kalau seandainya orang-orang barat itu mau jujur, sesungguhnya kebangkitan ilmu di barat itu karena jasanya umat Islam di masa itu. Kita kalau baca tentang epistemologi dalam keilmuan, kita akan tahu bahwa orang barat itu dulunya tertinggal. Abad-abad kegelapan, dark age. Sampai-sampai ketika ada orang yang sakit kepala di barat, di Eropa itu tabibnya mencoba dicuki-cuki kepala itu, dicari ada yang masuk, ada makhluk halus. Itu dulu mereka. Kapan mereka kemudian bangkit dan mengkaji keilmuan, mengadakan berbagai eksperimen? Setelah mereka mengenal Aristoteles, dan Aristoteles itu diperkenalkan ke barat oleh Ibnu Rushd, tokohnya umat Islam. Barat tidak mengenal Aristoteles, tidak mengenal Sokrates ataupun Plato kecuali lewat tangan Ibnu Rushd. Tapi mereka tidak mengakui hal itu. Ada beberapa tokoh yang mengakui, seperti seorang penulis membuat sebuah karya, Syamsul Masyriq Tusyrik fil Maghrib, cahayanya matahari timur terbit di barat. Matahari timur artinya kita umat Islam, terbit di barat. Diakuinya bahwa kemajuan Eropa itu adalah jasa umat Islam. Tapi kenapa kemudian mereka maju, kita kemudian mundur? Satu kuncinya, kita maju dahulu karena kita berpegang dengan agama kita yang murni, dan kita sekarang mundur karena kita meninggalkan agama kita yang murni. Yang kita pegang itu kebanyakan adalah auham, sesuatu yang kita anggap agama padahal bukan agama yang hakiki. Maka kuncinya, kalau ingin kembali bangkit, kembalilah kepada Islam yang murni, bukan Islam hasil pemikiran orang-orang. Dan Islam yang murni di mana adanya? Al-Quran dan Sunnah, tentu dengan panduan pemahaman para ulama. Karena ada juga slogan sebagian orang, kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah. Benar, slogan yang bagus, slogan yang terpuji. Tapi pertanyaannya, siapa yang memandu? Kalau kita saja langsung kepada Quran dan Sunnah, kita tidak punya ilmu alatnya, tidak mengerti nahwu sharaf, tidak mengerti ilmu balaghah, tidak mengerti ilmu ma'ani dan badiah. Perlu petunjuk para ulama. Tapi ingat, para ulama bukan segala-galanya. Tetap yang paling utama itu adalah madza qala Allahu wa madza qala rasuluhu. Apa kata Allah dan apa kata Rasulnya. Maka
Utamakan Al-Quran. Al-Quran tetap nomor satu, kemudian baru sunnah, lalu kemudian baru pendapat para ulama dari kalangan salaf, tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Karena sebagian orang juga terkadang tidak punya metodologi dalam memahami nas. Seperti yang sempat heboh kemarin ini di beberapa media sosial tentang bagaimana status orang tua Nabi. Apakah beliau itu, Abdullah dan Aminah itu, apakah selamat ataukah tidak nanti di hari akhirat? Banyak yang menggunakan hadis inna abi wa abaka finnar, padahal Al-Quran lebih utama. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami, kata Allah, tidak akan mengazab sampai mengutus Rasul. Berarti orang-orang yang meninggal sebelum Rasul diutus tidak akan diazab. Dan itu bentuk adilnya Allah. Nah, kenapa ada perdebatan? Karena mendahulukan riwayat daripada Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah pusaka yang paling utama. Jadi kesimpulannya, kita mundur. Kenapa? Kita mulai meninggalkan agama kita yang hakiki. Dan dulu kenapa kita maju di masa para sahabat, para salaf? Karena mereka berpegang dengan agama yang hakiki, agama yang murni. Jadi mari kita melangkah untuk kembali mengkaji lagi Islam yang murni itu. Kajilah Al-Quran secara murni. Maka ada baiknya Bapak Ibu, di samping kita punya target hafalan, target tilawah Al-Quran 1 juz 1 hari, 1 Ramadan khatam sekali, tambahlah dengan bacalah tafsir. Tafsir kita banyak yang bisa kita baca. Terjemahan tafsir Ibnu Katsir, Al-Jalalain, Al-Azhar karangan Buya Hamka, Al-Misbah karangan Quraisy Shihab, banyak. Jangan hanya sekedar cukup dengan tilawah, itu bagus. Tapi tambah dengan pahami maknanya, pahami rahasia di balik ayat-ayat itu. Karena disitulah Islam yang murni itu tersimpan. Yang kalau tidak kita singkap, tidak kita kaji, Islam kita terkadang hanya kata si A, kata si B. Jadi kita punya kewajiban terhadap agama ini. Kalaupun kita tidak menjadi faktor bangkitnya umat ini, maka jangan menjadi faktor mundurnya umat ini. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.